Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Obi Al Awaludin di channel Obi Al Awaludin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit video terkait perbaikan DTKS yang sebelumnya saya pernah share BNBA perbaikannya, yaitu BNBA perbaikan DTKS Kabupaten Garut. Nah, mungkin sebagian rekan-rekan masih ada yang pusing atau liarnya cek bahasa orang mah bagaimana cara melakukan proses perbaikannya karena kurangnya tidak adanya BIMTEK atau penyuluhan terkait kegiatan tersebut, ya baik itu yang dilakukan secara online ataupun secara offline. Namun tidak menghalangi kegiatan ini walaupun kita belum melaksanakan BIMTEK ya ataupun tidak ada BIMTEK. Mudah-mudahan dengan video ini dapat membantu rekan-rekan dalam memahami prosedur atau cara perbaikan NIK, dan mudah-mudahan kedepannya kita ada BIMTEK yang artinya proses bimbingan teknisnya itu legal gitu ya. Ya, kita harapkan secepatnya. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama yang harus rekan-rekan lakukan ketika melakukan proses perbaikan data adalah melakukan verifikasi terlebih dahulu atau identifikasi ya. Apakah KPM tersebut ganda atau KPM tersebut meninggal atau KPM tersebut pindah ya, seperti yang saya lakukan di sini. Sebelum melakukan proses verifikasi dinaikkan ke online, sebaiknya kita melakukan proses identifikasi dulu bersama dengan rekan-rekan pemerintahan ya. Kita bersama-sama melakukan cross check ada enggak orangnya tersebut gitu. Dalam hal ini seperti yang saya contohkan di sini, saya tambah nik perbaikan, status perbaikan, nik adminduk atau keterangan. Nah, ini nik adminduk apabila sudah ada data yang masuk saya tuliskan terlebih dahulu di sini sebelum selanjutnya saya lakukan proses perbaikan. Sedangkan keterangan ini adalah hasil kita hasil kita verifikasi atau hasil kita dialog bersama rekan-rekan status keberadaannya ini ya, seperti ini. Oke. Kita langsung saja ya, kita ambil contoh, kita praktekkan bagaimana cara memproses kegiatan perbaikan NIK ini setelah rekan-rekan selesai melakukan, tentunya ya setelah rekan-rekan selesai melakukan proses verifikasi terlebih dahulu. Kita masuk ke linknya ya, sixkemensos.go.id ya. Lalu kita masukkan login. Selanjutnya kita ketikkan kode captcha. Nah, setelah kita berhasil login, jendela utama kita seperti ini ya. Di sini ada 7 menu yang dapat kita akses. Pertama adalah data salur pada Dukcapil. Ini kita untuk mengetahui bansos, BPNT dan PKH yang tersalurkan, kita bisa klik ini ya. Kemudian data pada hasil perbaikan Pemda dan bla 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 dan selanjutnya ya, itu bisa kita baca sendiri. Namun untuk saat ini kita fokus terhadap perbaikan NIK. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita klik menu perbaikan NIK ya, kemudian klik submenu perbaikan data. Selanjutnya kita masukkan pilih kecamatan. Kebetulan saya dari Talegong, kita klik Talegong. Kemudian pilih desanya, saya dari Desa Sukamulya, klik Sukamulya. Kemudian klik belum cek. Untuk indikasi masalah kita tidak usah isi ya, sehingga nanti seluruh indikasi bisa muncul dengan status belum cek.
Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan memperbaiki yang mana. Nah, seperti ini hasil konfirmasi dengan stakeholder setempat yang namanya Abu Neneng ini sudah meninggal. Kita cari nama Abu Neneng, kita masukkan ke bagian pencarian. Nah, maka akan muncul nama Abu Neneng, Kampung Pasir Awi, RT 4 RW 3. Sesuai ya, RT 4 RW 3 dari Kampung Pasir Awi, dan statusnya meninggal. Nah, kita lakukan edit. Nah, di sini ada Ada menu nick meninggal, diusulkan hapus, tidak memiliki iktp. Sedangkan karena status ini Bapak Abu Neneng ini meninggal, maka kita klik meninggal dan maka akan muncul pop up ya, pernyataan tanggung jawab penuh. Dengan ini saya menyatakan bahwa benar individu ini sudah meninggal, maka kita klik setuju ya. Nah, nick invalid ya, tidak mengapa karena kita melakukan meninggal lah. Nah, jika kita memasukkan meninggal, nick yang kita masukkan ini harus sesuai, tapi ternyata nicknya invalid ya, tidak ditemukan, jadi kita tidak bisa masuk dalam akses meninggal. Namun ini sudah dipastikan nama Abu Neneng ini meninggal. Atau muncul seperti ini, bisa terjadi ini sudah dilaporkan nick tersebut meninggal di Dukcapil sehingga dihapuskan ya. Ini mengapa pada klik meninggal kemudian nicknya kita cek valid, dia tidak ada. Ini bisa dipastikan bahwasanya di Dukcapil ini sudah dihapus atau sudah dilaporkan. Maka kita masuk ke dalam opsi diusulkan hapus dengan alasan meninggal. Lalu kita klik diusulkan hapus untuk memproses, lalu kita klik tutup form ya. Itu untuk kasus yang meninggal. Di dalam grup ya ada juga beberapa teman-teman yang menanyakan apabila nicknya terdaftar ganda atau nicknya tidak valid, solusinya seperti apa. Mungkin nanti kita akan bahas ya. Sekarang saya akan mengambil beberapa contoh yang ada terlebih dahulu di saya. Ini kita sudah selesai, nick perbaikan tidak ada, status meninggal. Ya seperti ini ya contoh proses yang saya lakukan, walaupun yang diusulkan hapus, tapi yang saya masukkan adalah statusnya meninggal. Selanjutnya kita coba yang nicknya terdaftar ya. Kita akan coba nama Aihwatisa. Aihwatisa Pasir Awi 43 ya, sama dengan data ini ya. Aihwatisa Pasir Awi 43. Kita klik edit, kita perbaiki nicknya, kita memasukkan data nicknya. Maaf ya, ditemukan ya Aihwatisa. Nama RT yang tercantum sebelumnya Aihwatisa dan nama Dukcapil pun sama Aihwatisa, dan ini dipastikan benar ya. Lalu kita klik simpan data sesuai Dukcapil. Kemudian
tutup POM ya. Maka ini sudah selesai. Nah, di sini kita lakukan pengisian data ya. Kalau saya sudah seperti itu ya. Kemudian di sini saya masukkan selesai. Nah, kemudian kita ini ada kasus ganda ya, ada Ali Rohmana dan Ali Rohmana ini ada orang yang sama. Kalau itu mungkin ya sudah dipahami lah. Untuk ganda ya tinggal diusulkan hapus karena ganda. Kita akan mencoba mencari yang dimungkinkan nicknya sudah terdaftar. Kalau tetap tidak ada ya mungkin nanti kita langsung saja ke penjelasan bagaimana solusi untuk yang sudah terdaftar. Sumantri Pasirawi 43 ya. Nick yang awal 75001, sedangkan nick yang diberikan mana Sumantri ya. Ini nick yang terbaru, kita coba cek apakah sesuai atau tidak. Kita cek dulu ya apakah yang ini betul atau tidak. Ternyata nick invalid atau tidak ditemukan nick yang sebelumnya. Kita coba masukkan nick yang baru yang diberikan, kita coba ditemukan ya. Namun ini ternyata nick yang diberikan tidak sama ya. Artinya ini adalah nick orang lain. Dan kebetulan ya data yang diberikan oleh oleh warga tersebut ini kakaknya kakak lama ya. Kalau nggak salah itu 2012 saya menerima data yang ini. Nah, dan ini si data tersebut sudah ganti pemiliknya. Nick ini adalah bukan milik Somantri lagi, tapi sekarang menjadi milik Lilis Warmah. Nah, apabila menemukan kasus seperti ini, maka kita jangan mengklik simpan ya, tapi kita langsung saja tutup POM atau close ya, sehingga ini nantinya menjadi tidak valid dan kita akan lakukan perbaikan lagi untuk mendapatkan data yang benar. Namun apabila dalam batas waktu hingga tanggal 31 dimungkinkan ini tidak akan beres atau si Bapak Somantri ini tidak dapat membuat kakak terbaru, nah maka kita solusinya mengklik tidak memiliki iktp. Namun kita jangan eksekusi sekarang ya, karena ini kita masih ada waktu. Silahkan koordinasikan dengan Bapak Somantri untuk melakukan pembaruan kakak atau cetak kakak yang berbarcode, karena data yang tepat itu yang dimungkinkan 80% akurat adalah data dari rujukannya KTP elektrik atau KK berbarcode. Sedangkan ini Pak Somantri data yang diberikan adalah KK tahun 2012, sehingga nick yang dia berikan sudah berganti nama menjadi Lilis Warmah ya. Itu terkait nick ditemukan tapi datanya tidak sama ya. Kita close terlebih dahulu, jangan disimpan. Dan tindak lanjutnya Bapak Somantri kita minta untuk melakukan perbaikan kakak. Kita tunggu ya, mungkin H-7 atau seminggu sebelum penutupan kita tunggu. Bila tidak ada tidak ada berita Pak Somantri melakukan perbaikan kakak, kita bisa usulkan tidak memiliki iktp gitu ya. Tapi bila sudah ada terekam di Disduk Capil, kita silakan masukkan atau ya masukkan yang terbaru ya. Dan nanti ini masuknya di menu tidak valid
ya, bukan berada lagi di belum cek, tapi nanti masuknya di tidak valid ya. Maka di dalam keterangan ini kita masukkan tidak valid, sehingga kita tahu mana saja yang sudah dikerjakan dan bisa dikerjakan kembali. Nah, kita coba yang ini selanjutnya, ident. Mudah-mudahan kita menemukan permasalahan-permasalahan yang didapatkan oleh rekan-rekan ya. Karena ini data yang diberikan dari Pasir Awi ini banyak yang bukan dari KK berbarkode ataupun KTP elektrik ya. Kita coba apakah kasusnya nanti akan sama dengan yang Pak Somantri ya. Oh maaf, eh, putus sambungan internetnya sebentar ya, kita perbaiki dulu. Saya skip terlebih dahulu ya untuk memperbaiki jaringan. Ya, kita lanjutkan kembali. Nama yang akan kita cari saat ini adalah ident, dari masih sama ya, dari Pasir Awi 43. Ya, Pasir Awi 42, Pasir Awi 42. Pasir Awi ident mana tadi ya, ident. Ya, Pasir Awi 42 ya, maaf, bukan 43, 42. Yang akan kita lakukan perbaikan adalah nick. Kita cek yang kemarin apakah terdaftar, tidak ditemukan atau invalid ya. Kita coba masukkan yang terbaru apakah terdaftar. Ini sebagai informasi, sumbernya juga bukan dari KTPL atau KTP KK berbarkode, tapi kita coba saja. Nah, tapi ini masih sesuai ya, ternyata data yang diberikan sesuai. Awalnya ident, sekarang yang nick yang diberikan masih terdaftar nama ident Arif Hidayat ya, lebih lengkap. Nah, ini karena sudah dipastikan ini adalah orang yang sama, orang yang benar, maka kita klik simpan data sesuai Dukcapil, walaupun di sini namanya berbeda ya yang muncul. Yang ini hanya nama panggilan mungkin ya, dan yang nama Dukcapil adalah nama lengkapnya. Setelah kita simpan baru kita tutup form ya. Kita coba satu kali lagi, barangkali ada yang mewakili teman-teman yang kemarin ya. Oh, kebetulan yang data yang saya miliki terkait yang sudah menyerahkan nick baru beberapa untuk Pasir Awi, belum semuanya, yang baru Pasir Awi. Kemudian ada juga RT yang sebelumnya, tapi sudah dieksekusi, jadi kita tidak bisa melakukan cross check karena nggak akan muncul nantinya. Namun apabila teman-teman mendapatkan hasil perbaikannya terdaftar ganda, maka yang perlu teman-teman pahami adalah terkait ini.
Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah ini ya. Jika nicknya invalid maka diperbaiki nicknya. Nah, jika KPM ditemukan maka kita perbaiki nick sesuai dokumen kependudukan ya seperti yang tadi saya lakukan. Kemudian jika KPM-nya meninggal dan belum dilaporkan ke Dukcapil, maka isi nick sesuai dokumen kependudukan dan pilih meninggal seperti yang tadi ya, yang waktu yang apa yang dokumen yang contoh yang meninggal ada nicknya dan ketika diklik di Dukcapil ternyata sudah invalid atau tidak ditemukan, artinya sudah dilaporkan. Nah, kalau statusnya belum dilaporkan maka itu nanti akan terdaftar Dukcapil ya, bakal bakal terdaftar Dukcapil lalu kita pilih meninggal gitu. Tapi bila status yang seperti saya contohkan tadi jadi invalid karena sudah terlapor Dukcapil, sudah dihapuskan di Dukcapil, maka kita melakukan penghapusan ya dengan alasan meninggal. Nah, kemudian poin D-nya jika KPM tidak ditemukan. Nah, untuk KPM tidak ditemukan mungkin dengan alasan pindah ya, ataupun memang namanya tidak kita kenali, maka langsung masuk ke dalam menu diusulkan hapus. Ya, untuk E, jika KPM ditemukan namun nama pada dokumen atau kependudukan berbeda dengan hasil lookup Dukcapil, nama KPM ditemukan, nama pada dokumen kependudukan berbeda dengan hasil lookup Dukcapil, maka jangan disimpan. Ya seperti tadi ada kasus yang namanya siapa tadi, Somantri ya, tapi yang muncul adalah nama yang berbeda, nama perempuan. Nah, ini kita jangan disimpan ya. Kita berikan apa instruksi kepada orang bersangkutan untuk dilakukan pencetakan KK terbaru, tapi jika dalam waktu ya mungkin kita ambil waktu lah sekitar seminggu sampai hari penutupan tidak muncul saja atau dia tidak memberikan data terbaru, kita dapat usulkan belum memiliki iktp ya. Dan ini jika memungkinkan kita bisa berkoordinasi dengan Dukcapil setempat ya. Kalau Dukcapilnya cukup dekat atau kita punya nomor orang Dukcapil, kita coba dikumpulkan terlebih dahulu masalah-masalah yang invalid ya, yang tidak valid yang tadi saya contohkan statusnya. Nah, baru setelah terkumpul baru kita coba koordinasikan dengan Dukcapil setempat terkait nick tersebut atau KPM tersebut ya, apakah sudah ada nick terbaru atau tidak ada ya. Kalau sudah melakukan perekaman tentunya ini akan terdaftar nick yang baru. Nah, untuk data ganda ya seperti yang sudah terdaftar itu artinya namanya memang sudah ada tapi tidak muncul di data perbaikan yang ini ya. Mungkin saja masuknya sudah dalam menu perbaikan KPM bansos maksud saya, ataupun nicknya sudah masuk di walaupun dia tidak memiliki bansos gitu tapi dia sudah terdaftar nicknya, dan ini nanti yang akan muncul adalah data ganda. Dan bagi yang data ganda ini pemilik bansos, maka kita juga bisa cek apakah dia terdaftar atau tidak ya di laman ini ya, di menu sudah valid ya. Di menu sudah valid kita masukkan nicknya ya, seperti contoh tadi ident kita sudah masukkan sudah valid ya. Kita ini hanya sebagai contoh saja, karena kalau kita masukkan lagi nick ident maka dia akan ganda gitu ya, seperti itu. Nah, kita seperti ini contoh saja ya. Contoh jika teman-teman menemukan data yang di ininya ganda, maka kita masukkan nick ini. Ini hanya kalau mau betul-betul dicek gitu, ataupun bila memang tidak dibutuh dicek karena sudah dapat dipastikan lah itu sudah terdaftar ya. Ini sebagai contoh nanti
untuk mengeceknya apakah betul-betul sudah terdaftar, kita bisa masukkan sudah valid. Nah, namun ini hanya statusnya yang sudah pernah diperbaiki, ya. Artinya pernah diperbaiki di KPM Bansos ataupun perbaikan-perbaikan sebelumnya. Sedangkan yang tidak masuk dalam menu perbaikan, dia tidak akan muncul di sudah valid, ya. Tapi dia sudah terdaftar sebelumnya atau dalam DTKS-nya sudah valid gitu. Itu mungkin yang kemarin rekan-rekan tanyakan untuk kasus data ganda, solusinya seperti apa ya. Kemudian juga apalagi kemarin saya catat ya, sebentar saya cari. Beberapa rekan-rekan meminta video terkait ini, ya minimal video yang dapat memudahkan ya, walaupun ini bukan BIMTEK ya. Karena kalau kita sama sekali tanpa panduan, mungkin rekan-rekan juga kebingungan ya. Nah, kemarin ada yang menanyakan nick ganda dan nick tidak valid, ya mungkin sudah terjawab. Kemudian juga tadi ada yang nick di SIG-NG dan nick di KK kenapa tidak sama? Ya, jawabannya adalah karena nick yang ini dari siapa ya tadi, dari pertanyaan dari Pak Tatang Hidayat ya, kenapa nick SIG-NG dan nick di KK tidak sama. Nah, nick yang di SIG-NG itu adalah nick yang dulu didaftarkan ya, dan nick yang di KK adalah nick yang akan kita proses perbaikannya ya. Dan kalau menggunakan KK maka disarankan adalah KK yang berbarcode, sedangkan KK yang belum berbarcode itu boleh saja digunakan, tapi saya tidak terlalu menyarankannya karena seperti tadi ada yang gagal ya, seperti ini Pak Somantri. Pak Somantri ini data yang diberikan kepada saya adalah KK tahun 2012 ya, sehingga berubah karena pada tahun 2017 itu ada proses perbaikan NIK ya, dengan keluarnya KTP elektrik, sehingga banyak NIK yang berubah. Ya mungkin itu saja terkait proses perbaikan dalam SIG-NG online ya. Dan teman-teman silakan bisa diskusikan ya, bila ada masalah, ataupun silakan dibaca dulu materi perbaikan yang pernah saya share di grup SIG-NG, baik itu SIG-NG 1 ataupun SIG-NG 2. Dan apabila ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan baik itu di komentar video ini ya, di channel ini ataupun di grup ya, tidak menjadi masalah. Dan mudah-mudahan dapat memberikan kemudahan bagi rekan-rekan dalam melakukan proses perbaikan. Ya demikian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan jangan lupa ya, jika memang video ini bermanfaat, dukungan dari teman-teman untuk melakukan subscribe channel saya, sehingga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari saya, dan juga akan memberikan semangat bagi saya untuk terus memberikan informasi-informasi terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.